teman-teman, kembali lagi di channel YouTube My Tourist Information. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021. Nah, untuk kali ini kita bakal memberikan informasi terupdate sesuai dengan berita yang update per tanggal hari ini. Dikutip dari kompas.com, ada beberapa aturan dari PPKM ini. Yang pertama, untuk semua jenis sektor non-esensial memberlakukan 100% kerja di rumah. Dan untuk sektor esensial itu memberlakukan 50% bekerja di rumah dan 50%-nya lagi bekerja di kantor. Sedangkan untuk sektor kritikal memberlakukan 100% boleh bekerja di kantor. Tentunya tetap memberlakukan protokol kesehatan. Iya, benar. Nah, untuk peraturan selanjutnya ini mengenai kegiatan belajar mengajar secara online atau daring masih sama seperti tahun lalu ya. Jadi untuk tatap muka belum diberlakukan, para murid tetap harus melakukan pembelajaran secara online agar tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya. Nah, yang ketiga itu ada pusat perbelanjaan seperti mall atau supermarket yang besar itu ditutup sementara, jadi tidak boleh beroperasional ya. Jadi untuk kegiatan makan di tempat umum, warung, pedagang kaki lima atau kafe-kafe yang berlokasi tersendiri atau di dalam mall pun harus menerima take away atau delivery, tidak boleh menerima dine in, tidak boleh makan di tempat. Jadi nggak boleh makan di tempat ya, Iya, nggak boleh jadinya kita shopping keluar Shopping gitu tidak ya. boleh. Jadi sebisa mungkin kita berada di rumah. Kalau memang kepepet ya, baru kita boleh keluar. Memang benar-benar keperluan yang urgent seperti itu. Iya. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan konstruksi atau tempat konstruksi dan tempat proyek itu beroperasi 100% dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. Ya. Jadi untuk pembangunan itu ya, pembangunan kantor misalnya, pembangunan Ya. rumah begitu Proyek boleh. seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya tempat ibadah seperti pura, gereja, masjid, wihara maupun kelenteng itu ditutup sementara. Dan untuk teman-teman yang ingin melakukan persembahyangan disarankan untuk melakukannya di rumah saja. Ya, karena kita di Bali khususnya orang Hindu ya dia. Jadi Ya. kita kan biasanya kalau ada audalan atau ada upacara agama Hindu itu kita kan secara besar-besaran ya. Dan bersama banyak orang. Jadi sebisa mungkin untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini Di rumah kita, saja ya, jadinya cukup ya. berdoa dari rumah aja sudah tidak apa-apa sih ya. Iya. Dan selanjutnya ada fasilitas umum seperti public area, Iya. terus taman umum, tempat wisata Tempat juga. wisata. Itu juga ditutup sementara agar biasanya kan kalau misalnya ini tempat wisata banyak orang, banyak khususnya orang. anak-anak gitu kan Anak-anak yang pengen main ke ke sana. taman ya. Iya, jadi taman itu ditutup bermain. dulu agar tidak ada perkumpulan ataupun segerombolan orang yang main ke sana Iya, ya. benar. Itu bahaya untuk memutus penyebaran virus corona ini sendiri. Ya, selanjutnya juga ada kegiatan seni budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan. Ini juga ditutup sementara, jadi untuk yang ibu-ibu nih atau enggak bapak-bapak yang mau nge-gym biasanya Ya, kan biasanya ibu-ibu bisa juga yang ingin aerobik juga ya, seperti itu zumba di rumah Mungkin saja ya. sebisa mungkin di rumah aja dulu ya. Iya. Jadi biar lebih kita sehat di rumah, dan kalaupun kita memaksakan diri untuk ke tempat-tempat olahraga seperti itu, kemungkinan penyebaran virusnya itu nanti meningkat. Seperti Iya, itu ya, apalagi Dia. kan tempat gym misalnya ya, alat-alat gym Iya, itu kan benar. nggak dipakai untuk satu orang aja, itu dipakai untuk semua orang Semua juga di orang. sana ya. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan juga sih ya. Ya. Selanjutnya ada transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan massal, itu taksi, konvensional ataupun online, dan kendaraan sewa atau rental diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat lagi. Ya. Nah, selanjutnya itu ada resepsi pernikahan yang dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jadi yang pengen punya acara nikahan ya di masa PPKM ini Ya, jadi cuma 30 Ya, aja sebisa bolehnya ya, mungkin 30. sedikit mengundang orang ya. Iya. Jadi biar tidak terjadi kerumunan dan banyak orang seperti itu. Selanjutnya ada pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh. Misalnya nih, teman-teman ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat, terus bus ataupun kereta api
harus menunjukkan kartu vaksin. Minimal sih vaksinnya dosis yang pertama. Ya. Terus juga ada menunjukkan PCR, bukti PCR itu H-2 untuk pesawat serta antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. Ya, untuk selanjutnya itu kita tetap memakai masker. Jadi jangan coba-coba keluar rumah nggak pakai masker ya. Even itu kalian pakai face shield itu tetap masih berbahaya, harus tetap memakai masker. Iya, seperti kita walaupun kita di dalam ruangan ya. kita tetap memakai masker. Dan jangan lupa yang terakhir itu ada Pelaksanaan PPKM Mikro ya. di RT dan RW zona merah tetap diberlakukan. Ya, benar. Oh ya, untuk peraturan tadi itu ada 2 poin yang direvisi. Wah, apa saja itu, Kak? Nah, yang pertama itu tentang resepsi pernikahan. Yang awalnya untuk orang yang punya acara pernikahan itu kan maksimal undangannya 30 orang. Jadi peraturan yang kedua ini, orang yang punya acara pernikahan sama sekali tidak boleh mengadakan resepsi. Seperti itu. Jadi memang ditiadakan resepsinya ya. Ya, Jadi nggak boleh ngundang-undang orang. Ya, jadi buat teman-teman yang punya hajatan nikahan itu cuma ijab kabul aja diperbolehkan. Untuk selebihnya nggak dikasih ya. Nggak dikasih, Untuk resepsi ya. nggak boleh. Jadi resepsinya tunggu aja setelah PPKM-nya ini berakhir. selesai. Atau diundur dulu deh acaranya ya. Pernikahannya. Ya. Tapi kalau lo budget boleh juga sih PPKM, jadi tidak banyak mengeluarkan uang ya untuk Iya, benar. pernikahan. Kalau untuk yang kedua apa, Kak? Nah, yang kedua itu tentang penutupan tempat ibadah. Jadi sebelumnya kan penutupan hanya sementara. Jadi sekarang penutupan secara permanen. Dalam artian orang-orang itu ya nggak boleh beribadah ke tempat, misalnya ke masjid, ke pura. Jadi memang benar-benar kita di rumah aja, nggak usah. Jadi benar-benar mengoptimalkan kegiatan ibadah itu di rumah. Nah, untuk revisi ini sudah ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Ya, itu tadi beberapa peraturan tentang PPKM ya. Ya, beserta revisinya. Nah, di sini ada tambahan juga itu tentang jadwal penyekatan PPKM di Bali. Jadi yang awalnya penyekatan dilakukan di sekitar 30 titik, ditambah menjadi 39 titik di seluruh Bali. Oke. Jadi penyekatan ini bertujuan untuk meminimalkan mobilitas masyarakat untuk menekan penyebaran COVID-19 di seluruh Indonesia yang semakin meningkat. Oke. Jadi untuk teman-teman yang ingin keluar rumah harus mempunyai tujuan yang jelas ya, Kak ya. Ya, benar. Kalau misalnya nih yang seperti tadi kita sudah jelaskan, kalau misalnya teman-teman bekerja yang harus ke kantor, itu harus memiliki surat keterangan kerja, surat keterangan jalan ya, benar, agar ketika petugas yang berada di penyekatan itu menanyakan tujuan teman-teman bisa dijawab dengan lancar ya, udah langsung dikasih lewat sama petugasnya. Ya, selain itu polisi juga melakukan beberapa kegiatan seperti pemeriksaan kendaraan bermotor, operasi justisi, himbauan dan bagi-bagi masker. Jadi khusus untuk penyekatan di wilayah Polres Bangli juga melakukan pemasangan stiker seperti itu. Oke, nah yang paling penting nih teman-teman juga harus melakukan vaksin ya, minimal dosis yang pertama ya. Karena itu sebagai salah satu syarat ya untuk perjalanan. Misalnya nanti juga pasti ditanyakan sama petugasnya apakah teman-teman sudah vaksin atau belum. Nah, juga teman-teman bakalan dimintain bukti kartunya yang sertifikatnya. Yang biasanya udah dikirimkan via SMS ya. Ya, teman-teman bisa cantumkan itu juga, perlihatkan juga ke petugasnya agar teman-teman diizinkan untuk melewati penyekatannya itu. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang vaksin, kamu udah vaksin belum? Sudah dong, aku sudah yang kedua. Ya, kita juga sudah vaksin 2 kali ya, jadi sudah lengkap vaksinnya. Nah teman-teman, mengingat pemberlakuan PPKM ini dilakukan di Bali dan di Pulau Jawa, buat teman-teman yang khususnya ingin datang ke Bali via moda transportasi pesawat, nah ada informasi sedikit yang kami sudah kutip dari Instagram Igusti Ngurah Rai Airport, yaitu @BaliAirport. Itu yang pertama, untuk calon penumpang wajib menunjukkan kartu vaksin, minimal vaksin dosis pertama, dan surat keterangan negatif uji swab berbasis PCR 2x24 jam sebelum keberangkatan. Nah, dari tadi kita sudah memberitahukan pentingnya vaksin. Nah, salah satu pentingnya vaksin di sini adalah untuk perjalanan seperti yang sudah saya sebutkan barusan. Ya, benar. Jadi, calon penumpang yang berasal dari daerah yang belum memiliki fasilitas
PCR Mm-mm. dan calon penumpang yang sudah memiliki surat keterangan negatif COVID-19 tes PCR tetapi belum menggunakan barcode atau QR code akan diberlakukan PCR tes ulang di Bandara Ngurah Rai. Mm-mm. Jadi seluruh biayanya itu ditanggung oleh penumpang itu sendiri di. Oke, nah untuk selanjutnya calon penumpang juga diwajibkan untuk mengisi kartu kewaspadaan kesehatan secara online melalui aplikasi eHealth Indonesia. Ya, jadi untuk aparatur sipil negara, entah itu ASN, TNI atau Polri Ya. yang mendapat penugasan ke Bali dengan bukti surat tugas dapat melakukan perjalanan dengan tetap PCR test saat tiba di Bali. Nah, untuk anak di bawah usia 5 tahun tidak diwajibkan untuk melakukan PCR atau rapid tes antigen ataupun tes genosis 19 sebagai syarat perjalanan. Ya, itu beberapa informasi yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Jadi untuk para teman-teman yang pengen melakukan perjalanan dari luar Bali ke Bali melalui transportasi udara. Tapi sih kita menghimbau juga ya, Ya. kita menyarankan sih buat teman-teman stay dulu deh di rumah. Kalau misalnya nggak ada kepentingan mendesak untuk datang ke Bali ataupun datang ke Pulau Jawa, Ya, itu teman-teman stay dulu di rumah ya. Apalagi di sini juga disebutkan aturannya, syaratnya itu juga banyak. Ya, banyak Iya, sekali. jadi benar-benar diperketat ya Iya. untuk masuknya. Jadi memang benar-benar urgent, memang benar-benar perlu banget baru kita boleh ke Bali. ya buat teman-teman yang hanya sekedar Mau jalan-jalan. jalan-jalan, shopping ria Shopping gitu, itu, nggak usah deh. nggak usah datang ke Bali. Mending diam di rumah aja. Tunggu sampai PPKM ini berhenti. Nah, untuk update terbaru mengenai PPKM darurat ini adalah lampu penerangan di jalan, terutama di Bali, itu dipadamkan mulai Ya. pukul 8 malam. Ya, 20.00 jadi ya. Ya. Tapi aku dengar sih banyak pro dan kontra ya, karena kemarin ada yang masyarakat beranggapan bahwa dengan dimatikan lampu ini dengan tujuan mematikan perekonomian masyarakat. Sebenarnya tujuannya bukan seperti itu, tapi pemerintah hanya ingin menghimbau agar masyarakat itu menyelesaikan aktivitasnya itu sampai jam 8 malam, seperti itu. Oke, jadi dengan berlakunya dipadamkan lampunya ini otomatis mengurangi kerumunan orang untuk keluar rumah. Ya, seperti Untuk itu. ke warung-warung makan Ya, mungkin ya jam benar. 8 malam itu. Jadi di sini sebenarnya harus ada kerjasama ya, Di ya, Mm-mm. pemerintah dengan masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat juga mendukung pemerintah untuk memutus penyebaran COVID ini dengan cara mengikuti aturan yang dibuat seperti itu. Nah, untuk pemerintah juga harus Iya, memberikan himbauan ini secara jelas dan secara jelas agar dimengerti juga oleh Ya, masyarakat. harus lebih bijak ya. Iya. Karena ada beberapa di berita itu diberitakan petugas menyidak warung makan itu dengan Iya, arogan, ada dengan yang seperti arogan. itu. Jadi Jadi- semua makanannya dibawa, ada juga yang kena denda kan, Iya, seperti jadi itu. lebih bijak aja ya untuk warung makanan yang mungkin lebih dari jam 8 Ya, benar. dia sudah belum tutup misalnya, ya jadi para petugas juga jangan langsung marah-marah, jangan langsung menyidak Ya. semua makanannya. Dihimbau kembali Dihimbau ya, kembali, dikasih penjelasan lagi Ya, benar. mengenai PPKM ini. Mungkin semuanya juga masih belum mengerti ya mengenai Ya. PPKM ini dan Ya. aturan-aturannya itu seperti apa, apalagi masyarakat itu banyak. Ya, masyarakat awam ya. Iya. Tapi intinya menurutku di sini komunikasi jadi Iya. agar nggak pemerintah menyalahkan masyarakat Masyarakat juga menyalahkan menyalahkan pemerintah, iya. Kalau terus seperti itu, jadi masalah ini nggak bakal selesai, nggak ada Iya. ujungnya seperti itu. Karena nggak ada yang mau mengalah juga Iya, ya, benar, tidak ada semuanya yang mengaku mengerti, benar. benar. Jadi ya kita sarankan juga buat pemerintah nih, terutama Ya, pemerintah juga harus memberikan informasinya ini lebih jelas, lebih bijak komunikasi ke ya. masyarakat juga lebih Nah, bijak. Masyarakat juga jangan dikit-dikit menyalahkan pemerintah juga. Jadi kita dukung pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Yang pertama itu memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. dan menjauhi kerumunan. Oh ya Di, selama ini capek nggak sih? 1,5 tahun loh pandemi ini belum berakhir juga. Bukan capek sih ya, tapi kebanyakan stresnya. Stres ya. Ya, soalnya kita di rumah terus, Di rumah kita nggak terus. bisa jalan-jalan. Iya, Biasanya benar. kan tahun-tahun sebelumnya nih
banyak Jalan-jalan. jalan-jalan terus Sama kita keluarga, menghabiskan sama waktu benar-benar di luar ya kak ya. shopping, nongkrong tuh kafe-kafe seperti itu ya. Dan sekarang kita di rumah Di aja. rumah aja, Teman-teman pasti juga bakalan merasakan mumet, terus sumpah gitu Stres kan, kali stres ya. ya. Jadi salah satu caranya ya menurut kita kasih saran ya. Sarannya yaitu teman-teman tetap melakukan kegiatan yang Positif. bikin seneng ya, bikin senang. fun gitu Jadi, walaupun di ketika kita rumah. senang itu imunitas akan meningkat. Jadi nggak boleh Iya. stres, tetap harus berpikir positif dan dengan dengan kata lain kita harus sadar diri. Iya. Pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan agar pandemi ini cepat berakhir. Ya, by the way nih kak, toko-toko sekarang kan pada tutup nih, Iya. pada di PPKM ini. Mm-mm. Terus buat teman-teman yang lagi ada di rumah dan ada di luar Pulau Bali yang pengen belanja produk-produk di Bali itu gimana dong kak? Oh, gak usah bingung. Jadi My Metros Information itu tetap melayani pembelian online. Jadi kita masih punya banyak stok-stok barang oleh-oleh khas Bali yang sangat hits dan ter-up to date nih. Iya, teman-teman bisa menghubungi kita di nomor yang ada di bawah ini, Iya. ataupun langsung komen juga di sini juga boleh. Teman-teman juga bisa follow akun Instagram kita di My Tourist Information. Di sana kita juga tampilkan banyak banyak produk-produk, katalognya ya. katalog barang kita. Ya, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung cek Instagram kita. Ya, oh ya, satu lagi untuk yang berada di Bali itu kita mengadakan free ongkir yang ada di seputaran Denpasar, Mm-mm. Sanur, Canggu, Di Kuta, Kerobokan, iya, dan di Kuta, Jimbaran. Legian, dan Jimbaran area. Jadi selain Enak daerah banget ya itu, kak ya. iya, jadi kita bakal antar sampai di tempat tujuan. Selain itu, untuk yang berada di luar Bali, entah itu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Iya. bahkan di Papua, kita tetap melayani pembelanjaan online tentunya melalui ekspedisi. Ekspedisi pengiriman, teman-teman bisa pilih salah satu dari ekspedisinya itu ya. Iya. Kita akan kirimkan langsung ke rumah kamu. Jadi kamu semuanya diam aja di rumah, Iya. stay terus di rumah. Kita yang akan mengirimkannya untuk kamu. Oh ya, yang kedua juga itu kan tadi sudah pembelanjaan online. Mm-mm. Yang kedua kita juga buka just tip. Wah, titik. ya. Jadi buat teman-teman nih yang nggak Pengen ada, belanja, ya, Ya, barangnya misalnya nggak di ada di rumah. My ya. ya misalnya teman-teman ada di luar Pulau Bali yang ingin belanja di salah satu toko atau outlet yang ada di Bali, teman-teman bisa menghubungi kami untuk melakukan jasa titip atau just tip itu. Ya, benar. Kita yang akan belikan itu ya kak ya. Ya, jadi nanti kita akan yang belikan, nanti kita akan kirim sesuai dengan alamat yang dituju. Oke, Jadi ya, enak banget ya kak ya. Ya. Tinggal di rumah terus barangnya, Tinggal klik-klik AP aja. barangnya sampai dari rumah. Benar. Nah, teman-teman, itu tadi mengenai berita terupdate tentang PPKM darurat Bali dan Jawa. Buat teman-teman yang belum subscribe akun YouTube kita, silahkan klik subscribe yang ada di bawah dan ingat juga tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terupdate lagi di video kita selanjutnya. Sampai jumpa.